Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Fitriani, Prodi SAA, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hadis doif. Apa itu hadis doif, terus macam-macam hadis doif, dari yang tidak bersambung, sanadnya, terus hadis doif yang tidak adil perawinya, kemudian apa pendapat ulama tentang hadis doif, dan contoh-contoh hadis yang tidak boleh diamalkan dan boleh diamalkan. Baiklah, yang pertama itu tentang hadis doif. Pengertian hadis doif. Hadis disebut juga sunnah, yang secara istilah berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis doif merupakan hadis yang memiliki kriteria tidak memenuhi salah satu dari kriteria hadis sahih maupun hadis hasan. Hadis doif ini terjadi karena tidak terpenuhinya salah satu unsur-unsur, diantaranya sanadnya terputus, periwayatnya tidak adil, periwayatnya tidak dabit, mengandung syadz, dan mengandung ilat. Hadis doif ada dua tingkatan. Yang pertama adalah doif yang sangat lemah, dan yang kedua adalah doif yang tidak terlalu lemah. Kemudian di dalam tingkatan ini terdapat dua macam keadaan yang menyebabkan hadis itu menjadi lemah. Yang pertama yaitu adalah dari segi keterputusan sanad, dan yang kedua doif karena cacatnya rawi atau tercatatnya seorang rawi atau beberapa rawi. Kemudian hadis yang tidak tersambung sanadnya. Yang pertama yaitu adalah hadis mursal, hadis yang dalam sanadnya dibuang rawi tabi'i. Hukum hadis mursal sebenarnya adalah lemah karena terputusnya sanad, akan tetapi para ulama berbeda pendapat. Karena perawi yang hilang biasanya adalah para sahabat. Sedangkan para sahabat semuanya dianggap adil dan tidak perlu diteliti. Statusnya ada 3 pendapat tentang hadis mursal. Diterima sebagai hujah dengan syarat tabi'innya adalah seseorang yang sikoh, dan biasanya ia tidak meriwayatkan kecuali dari perawi yang sikoh. Tidak diterima secara mutlak, diterima dengan 4 syarat yaitu pendapat Imam Syafi'i dan diikuti ulama lain. Perawi yang memotong sanad adalah tabi'in yang besar atau yang paling dekat dengan masa sahabat. Kemudian dia selalu meriwayatkan hadis dari sikoh.
tidak bertentangan dengan riwayat rawi lain ketika rawi lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Kemudian hadis tersebut bersambung dalam sanad yang lain atau mursal dengan rawi yang lain atau sesuai dengan perkataan seorang sahabat ataupun fatwa para ulama. Kemudian hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang dalam sanadnya dibuang seorang rawi atau lebih secara berturut-turut dari awal sanadnya. Kemudian ada hadis al-munqati, hadis yang dalam sanadnya hilang seorang rawi atau lebih sebelum sahabat dengan tidak berurutan. Kemudian ada hadis mudallas. Hadis mudallas adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat rawi yang menyembunyikan aib sanad dan membuat zahir hadis tersebut seolah-olah sahih. Hadis mudal. Hadis mudal adalah hadis yang terputusnya sanad hadis dengan hilangnya 2 orang rawi atau lebih. Hadis dhaif yang tidak adil perawinya. Hadis mursal, hadis mudallas, hadis mudal, hadis munqati, hadis mu'allaq. Di sini saya tidak menyebut pengertiannya karena tadi saya sudah menyebutkannya 3 pendapat ulama tentang hadis dhaif. Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi menyebutkan dalam kitabnya Qawaidut Tahdits, hadis-hadis dhaif yang tidak bisa dipakai secara mutlak untuk ahkam maupun untuk fadailul amal. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Sayyidin Nas dalam kitabnya Uyunul Atsar dari Yahya bin Ma'in, dan disebutkan juga di dalam kitab Fathul Mughis. Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar Ibnul Arabi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ibnu Hazm. Menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah atau ahli hadis zaman sekarang ini, ia berpendapat pendapat Imam Al-Bukhari inilah yang benar dan aku tidak meragukan tentang kebenarannya. Menurut para ulama, hadis dhaif tidak boleh diamalkan karena pertama, hadis dhaif hanyalah mendatangkan sangkaan yang sangat lemah. Orang mengamalkan sesuatu dengan prasangka bukan sesuatu yang yang pasti diyakini. Kedua, kata-kata fadailul amal menunjukkan bahwa amal-amal tersebut harus sudah ada nasnya yang sahih. Adapun hadis dhaif itu sekedar penambah semangat atau targhib atau untuk mengancam tarhib dari amalan yang sudah diperintahkan atau dilarang dalam hadis atau riwayat yang sahih. Ketiga, hadis dhaif itu masih meragukan apakah sabda Nabi SAW atau bukan. Keempat, penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang perkataan Imam Ahmad apabila kami meriwayatkan masalah yang halal dan haram,
kami sangat keras atau harus hadis yang sahih, tetapi apabila kami meriwayatkan masalah fadail targhib wat tarhib, kami tasahul atau bermudah-mudah. Maksud perkataan ini bukanlah menyunahkan suatu amalan dengan hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujah, karena masalah sunnah adalah masalah syar'i, maka yang harus dipakai pun haruslah dalil yang syar'i. Barang siapa yang mengabarkan bahwa Allah cinta pada suatu amalan tetapi dia tidak bawakan dalil syar'i atau hadis yang sahih, maka sesungguhnya dia telah mengadakan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah, sebagaimana dia menetapkan hukum wajib dan haram. Kemudian pendapat yang pertama adalah pendapat menurut Imam Bukhari Muslim Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali, baik itu dalam persoalan akidah maupun hukum-hukum fikih seperti targhib wa tarhib maupun fadailul amal. Sedangkan pendapat kedua menurut kebanyakan ahli fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka memperbolehkan mengamalkan dan memakai hadis dhaif secara mutlak jika tidak didapatkan hadis lain dalam permasalahan yang sama. Namun pendapat yang paling terkenal dalam hal ini adalah pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis dhaif yang bisa digunakan adalah hadis dhaif yang hasan atau hadis yang tidak terlalu lemah. Pendapat ketiga yaitu sebagian ulama memperbolehkan untuk mengamalkan serta memakai hadis dhaif dengan catatan yang pertama khusus dalam hal targhib wa tarhib atau motivasi beramal dan ancaman bila bermaksiat. Yang kedua adalah fadailul amal atau fadilah amal. Sedangkan untuk masalah akidah dan hukum halal haram itu tidak boleh digunakan. Hadis dhaif yang boleh diamalkan dan tidak boleh diamalkan. Untuk persyaratan hadis dhaif yang bisa digunakan untuk fadailul amal adalah, yang pertama adalah kelemahan hadis itu. Kelemahan hadis itu tidak seberapa. Yang kedua, apa yang ada disampaikan dalam hadis itu juga terdapat di dalam dasar lain yang bisa dipegangi. Maksudnya dasar hadis dhaif itu tidak berlawanan dengan dasar hukum yang sudah dibenarkan. Yang ketiga, ketika kita menggunakan hadis itu, jangan diyakini kalau dari Nabi, tetapi hadis dhaif itu hanya dipergunakan sebagai ganti daripada memegangi pendapat orang atau ra'yu seseorang. Kita lebih baik berpegang pada hadis meskipun tingkatannya dhaif. Mahmud At-Tahan
berkata yang yang artinya ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan hadis doif. Pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama adalah disunahkan mengamalkan hadis doif dalam masalah fadail amal atau keutamaan amal-amal yang baik. Contoh hadis yang dinilai doif oleh sebagian ulama yang mencakup fadail amal misalnya adalah yang artinya barang siapa membaca Al-Quran kemudian dia menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, kemudian niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dapat memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2905, Gharib menurut Imam Tirmizi. Hadis di atas menegaskan keutamaan seorang hafiz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran sehingga insya Allah masuk surga dan diberikan kesempatan menyelamatkan 10 orang anggota keluarganya yang divonis neraka. Walaupun hadisnya lemah, menjadi hafiz Al-Quran adalah suatu hal yang baik dan ditopang oleh hadis-hadis sahih maupun hasan lainnya, sehingga boleh saja mengutip hadis ini untuk menyemangati seseorang untuk menjadi penghafal Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.